Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Jahil yang memiliki sifat licik dan jahat tak kapok-kapoknya berurusan dengan Abu Nawas. Bukan hanya itu, ia pun terkadang menipu warga demi mendapatkan keuntungan materi. Pernah pada suatu hari, Abu Jahil membuka warung untuk berdagang tepung gandum. Dan rupanya nasib baik berpihak kepadanya. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu seminggu, usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tak pernah sepi dari pembeli. Hal itu dikarenakan tepung gandum dagangannya merupakan tepung yang berkualitas bagus. Dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung-warung yang lain. Pada suatu ketika, warungnya kedatangan seorang wanita tua yang berasal dari pelosok desa. "Tuan, maukah tepung gandum Tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa? Seharian keluarga kami belum makan Tuan," kata si wanita memohon. Awalnya, Abu Jahil sempat akan menolaknya. Tapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, Abu Jahil pun menjadi tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," ujar Abu Jahil. "Silahkan Tuan, Tuan pasti akan suka," balas wanita tua. Dan benar saja, setelah Abu Jahil mencicipinya, ia pun merasa ketagihan. "Dari mana kau dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini dari kebun saya sendiri Tuan," jawab si wanita. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar Tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong. Jadi saya berinisiatif untuk menanaminya pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen," jelas wanita tua. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum. Tapi kau harus memberiku semua kurma yang kau bawa. Bagaimana? Apa kau setuju?" tanya Abu Jahil. "Iya, saya setuju Tuan," balas wanita tua kegirangan. Kemudian wanita tua itu memberikan karung yang berisi buah kurma. Adapun Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum. Ketika si wanita tua akan meninggalkan warung, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" Wanita tua menjawab, "Masih Tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen." Abu Jahil membalas, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Tawaran tersebut membuat si wanita tua sangat senang. "Baik Tuan, besok saya akan kembali ke sini," ucapnya penuh bahagia. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ia pun mendatangi warung Abu Jahil dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini Tuan buah kurmanya, tiap bungkusnya berisi 1 kilo, kata si wanita. Tapi dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Dan ketika ia menjualnya kembali, ia mematok dengan harga yang tinggi. Akhirnya, dalam waktu sekejap, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil kegirangan. Di hari berikutnya, si wanita kembali datang untuk menyetorkan buah kurmanya. Kali ini ia membawa dalam jumlah yang banyak. Setelah wanita itu pergi, iseng-iseng Abu Jahil menimbangnya kembali. Betapa kagetnya Abu Jahil, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 90 gram. "Kurang ajar, wanita tua itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Di tengah rasa kekesalannya, terbesit niat jahat di benak Abu Jahil. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim, akan kutuntut wanita tua itu." Maka ia pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk mengadukan masalahnya. Setibanya di sana, Abu Jahil melaporkan kecurangan yang dilakukan wanita tua. "Kau yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita tua itu ahli ibadah.
Dia juga terkenal jujur, kata Tuan Hakim. Ini saya bawa buktinya, Tuan Hakim. Saya tidak mengada-ada, balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil memberikan 5 bungkus buah kurma sebagai bukti atas kecurangannya. Ia juga menimbangnya satu persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapi. Melihat berat timbangannya tidak sampai 1 kilo, Tuan Hakim seolah tak percaya. Tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang, gumam Tuan Hakim. Lalu Tuan Hakim mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Ketika mereka sampai di rumahnya, wanita tua itu terkejut dan ketakutan. Ampun Tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya? Tanyanya gemetaran. Sudah, ibu ikut kami saja. Nanti biar dijelaskan di pengadilan, kata salah satu utusan. Abu Nawas yang kebetulan melintas segera menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil. Dia telah melakukan perbuatan curang dan kami harus membawanya ke pengadilan, jawab utusan Tuan Hakim. Sementara wanita tua yang sedang ketakutan meminta Abu Nawas untuk menolongnya. Tenang ibu, kalau ibu merasa tidak bersalah, ibu tak perlu takut. Aku akan mendampingi ibu di pengadilan, tutur Abu Nawas. Kemudian setelah semuanya berkumpul di ruang sidang, Tuan Hakim bertanya kepada si wanita. Apa betul ibu yang menyetorkan buah kurma kepada Abu Jahil? Wanita tua itu menjawab, benar Tuan Hakim. Ibu tahu tidak, buah kurma yang ibu setorkan masing-masing isinya tidak sampai 1 kilo. Ibu telah melakukan penipuan, ucap Tuan Hakim. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Jahil agar dirinya mendapatkan keuntungan. Tuan Hakim, saya juga tidak tega kalau dia harus dihukum, kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku, ujar Abu Jahil melanjutkan. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Tanya Tuan Hakim. Dengan berat hati wanita itu pun mengiyakan, daripada ia harus menanggung malu karena dipenjara. Sontak Abu Jahil kegirangan bukan main. Pasalnya ia mendapatkan banyak keuntungan. Ia bisa menjual kurma tanpa harus membelinya. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini. Tuan Hakim pun mengizinkannya. Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan? Tanya Abu Nawas. Dengan wajah tertunduk lesu, wanita tua itu menjawab, maaf Tuan Abu, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma-kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum. Abu Nawas kembali bertanya, dari mana ibu tahu kalau bungkusan tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu menjawab, saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum. Dan sebelum saya memasaknya jadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual. Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil kelimpungan. Namun meski demikian, ia segera membantahnya. Tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku, protes Abu Jahil. Kemudian untuk menguji kebenarannya, Tuan Hakim menyuruh beberapa bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum yang ada di warungnya Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. Tentu saja Tuan Hakim menjadi murka. Hei Abu Jahil, ternyata kamu sendiri yang berbuat curang. Tapi kau malah menuduh wanita itu, bentak Tuan Hakim. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan si wanita.
sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Raja itu bernama Dzulqarnain. Dia merupakan raja alim dan soleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ketaatannya kepada Allah yang luar biasa membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Dzulqarnain di setiap pengembaraannya. Suatu ketika, saat Raja Dzulqarnain mengembara berkeliling bumi, ia bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit." Malaikat Rofail menjawab, "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar penjelasan tersebut, terbesit di hati Raja Dzulqarnain ingin beribadah seperti para malaikat. "Alangkah senangnya hati ini, seandainya aku bisa hidup sampai kiamat untuk beribadah kepada Allah," ucap Raja Dzulqarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan," sahut malaikat Rofail. Raja Dzulqarnain terkejut dengan penuturan malaikat Rofail. Selama bertahun-tahun ia mengembara, baru kali ini ia mengetahui ada Ainul Hayat. "Tahukah engkau di mana Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Dzulqarnain. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Dzulqarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengundang para alim ulama untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat?" tanya Raja Dzulqarnain kepada mereka. Semuanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu, Baginda. Hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. "Saya pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap," kata ulama tersebut. "Di manakah bumi yang gelap itu?" tanya Raja kembali. "Tempatnya berada di arah matahari terbit," jawab sang ulama. Kemudian Raja Dzulqarnain menyuruh para pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak 6.000 pasukan terlatih yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para pasukan itu ada seorang perdana menteri yang ikut. Dia adalah Balya bin Malkan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulqarnain bersama rombongan. Mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada kepulan seperti asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruang bumi. Raja Dzulqarnain sudah tak sabar lagi ingin memasuki tempat gelap itu. Namun salah seorang penasehat mencegahnya. "Wahai Baginda,
Sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini karena sangat berbahaya. Kata sang penasehat memberitahu, "Kita sudah sampai ke tempat ini dan kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Separuh pasukan ikut saya masuk ke dalam, dan separuhnya lagi tunggulah di sini. Kalau dalam waktu 12 tahun saya dan pasukan yang ikut tidak kembali, pulanglah kalian, kembalilah ke negeri kalian masing-masing. Tapi jika aku bisa kembali dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik," kata sang raja memberi perintah. Lalu sang raja mendekat malaikat Rofail selaku pendamping setianya. "Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita?" tanya sang raja kepada malaikat Rofail. "Tidak bisa, wahai raja," jawab malaikat Rofail. "Tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil. Jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda," jelas malaikat Rofail lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Dzulqarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkan ikut serta mendampingi sang raja. Selama 18 hari lamanya, mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Di saat itulah Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian dia berjalan menuju kanan jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya. Dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu dia mandi dan minum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, dia lantas kembali menghampiri sahabat-sahabatnya yang masih setia menunggu. Sedangkan Raja Dzulqarnain sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Balya bin Malkan. Padahal yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Dzulqarnain. Akan tetapi Allah lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Ia pun akhirnya menjadi manusia yang hidup abadi sampai kiamat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya. Di antaranya adalah dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya kering dan gersang tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah Balya bin Malkan dijuluki Khidir. Dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Tentang usia Nabi Khidir yang sampai kiamat masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang membenarkan, ada pula yang tidak. Ibnu Ishaq di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Terlepas dari itu semua, di kisah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita akan sejarah Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang.
Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecat janggutnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap, para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya dan kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan
tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, saya bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna, jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan mengadakan pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas bukanlah orang kaya, ia juga diundang ke pesta tersebut. Sebab Abu Nawas adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam. Matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan. Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah, sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya, dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. Kemudian Abu Nawas berteriak, "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian. Para tamu undangan termasuk si tuan rumah memandangnya dengan heran. Lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak saya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Semua tamu yang hadir termasuk si tuan rumah langsung tersadar dengan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.